الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa sawabikul himami la takhriku aswaral aqdar. Himah yang mendahului itu tidak menembus akan kekuatan qadar atau takdir. Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi menurut ketentuannya. Orang lain tak dapat merubahnya meskipun dengan himah dan kekuatan usaha yang akan merubahnya. Maka tak ada gunanya bagi salik yang masih di tingkat asbab akan mengangkat derajatnya ke makam tajrid. Dan usahanya itu berpayah-payah saja yang tak dapat mendatangkan faedah baginya. Kita sudah mempelajari mengetahui bahwasanya seseorang yang berjalan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan wasil kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada mempunyai dua makam, dua kedudukan. Makam itu bahasa kita tuh kedudukan batiniah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama semalam adalah orang itu di makam asbab, yang kedua adalah di makam tajrid namanya. Tapi kita perlu ketahui lah, orang yang di makam asbab itu tetap dia di makam tajrid batinnya. Kalau dia hendak kepada Allah Ta'ala, wasil kepada Allah Ta'ala, itulah yang disebutkan namanya zahirnya adalah di makam asbab, tetapi batinnya di makam tajrid. Ada orang itu di makam tajrid keduanya, zahirnya tajrid, batinnya pun tajrid. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Nah, karena tajrid yang batin itu akan membawa kepada tajrid batin. Maksudnya orang yang di makam asbab tetapi batinnya tetap musahadah kepada Allah Ta'ala, nanti itu akan membawa kepada tajrid zahir dan batin. Itu kalau orang hendak wasil kepada Allah Ta'ala. Bingung guru ini tajrid apa aja? Itu kan bingung kita. Maksudnya tuh orang tajrid itu orang yang hatinya senantiasa musahadah, walaupun dia itu tetap di makam berusaha. Orang nih berusaha, tetapi hatinya tetap musahadah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya zahirnya di makam asbab, batinnya di makam tajrid namanya. Tetap bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang tadi zahirnya kada berusaha, zahirnya beribadah dengan Allah Ta'ala aja khusus kada berusahanya. Batinnya pun bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu zahir dan batin namanya bertajrid. Dirinya kadang memikirkan masalah dunia, kadang memikirkan yang lain, beribadah saja sudah. Orang tadi batinnya bertawajuh musahadah dengan Allah Ta'ala. Nah, ini namanya tajrid zahir dan batin. Nah, orang yang tajrid zahir dan batin mengosongkan hatinya untuk Allah Ta'ala ini dengan cara apa biasa? Berujlah, berkhalwat ngarannya, berjauh dari orang, beribadah. Jangan berjauh dari orang kada beribadah, itu perai. Atau berjauh daripada orang, atau misalnya bersunyi daripada orang.
tetapi batinnya kada tajrid, sama aja kosong. Batinnya tuh kada bertajrid, kada musahadah, berkurung dalam kamar beribadah kada, musahadah kada juga. Itu namanya perai itu ngarannya. Itu kulir makamnya, bukan makam tajrid. Nah, adalah jadi makam tajrid itu benar-benar dirinya ini beribadah. Dan orang yang di makam tajrid ini cirinya rezekinya tuh sudah cukup baginya, walaupun dia berdiam. Adanya begawi cukup rezekinya baginya. Itu orang sudah di makam tajrid. Begitu juga orang di makam wasil. Di makam wasil itu sama. Dia itu sama seperti itu. Kada begawian, ada dia rezekinya cukup baginya. Nah, itu orang yang sudah benar-benar di makam tajrid namanya. Dan kada mengeluh semalam itu, kada ya berdiam. Ada ya disyukuri. Nah, kita nih, makanya Jarsidin di sini sawabikul himah la tadrikur aswar al-aqdar. Jarsidin mendahului akan kita ini keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat hendak naik ke makam tajrid. Padahal kita itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala di makam asbab. Jarsidin kada ada faedahnya itu. Kada bisa ikam naik ke makam itu tajrid, terkecuali Jarsidin memang sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala naik ke makam tajrid tadi itu. Buktinya apa? Orang itu di makam asbab dinaikkan ke Allah Ta'ala ke makam tajrid. Nah, itu ini berusaha semalam itu, berusaha kada mau berhasil. Usaha seberataan ditempuhnya ini kada berhasil. Begawian kada mau berhasil. Tapi mun berdiam itu cukup aja rezekinya. Berdiam cukup aja rezekinya. Berarti itu sudah ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid namanya. Nah, orang yang ditarik ke makam tajrid ini itu asalnya memang ba'amaliyah, bawiritan asalnya. Jadi kita tuh kada bisa naik ke makam tajrid itu kecuali melalui wiritan juga yang dibimbing oleh guru tadi. Dengan sebab kita bawiritan tadi, kita tuh mulai liar dengan manusia, mulai kada nyaman dengan manusia. Apabila kita ni berisi toko lah, berisi toko tuh kita ni anak naik ke makam tajrid. Toko ini kayak mengganggu lawan kita. Kita ni berusaha, nah usaha kita ni model mengganggu dengan kita. Ulun ni guru aja mun kamu salah rasa terganggu ulun di toko aja. Nah, itu berarti dia di makam asbab tuh kada mau naik ke makam tajrid namanya. Sama orang itu bilanya hendak benar naik ke makam tajrid itu, setiap pekerjaannya yang lain daripada menghadap Allah Ta'ala tuh terganggunya. Tuh orang itu menandakan dia itu mulai ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid namanya. Nah, itu karena usahanya termasuk untuk kada berhasil. Amuninya bakawanan, rasa kada nyaman bakawanan. Nah, itu berarti mulai ditarik tuh oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid. Rasa asing sudah bilanya bakawan, rasa kada nyaman. Kenapa? Karena tadi wiritannya ada. Nah, itu berarti sudah orang itu sebenarnya berwiritan itu sudah masuk kepada makam istiqamah sebenarnya wiritannya itu. Dia kalau kemana-mana itu terganggu dengan wiritannya. Makanya orang yang mulai makam tajrid ini biasanya dengan wiritan yang istiqamah dulu. Wiritan istiqamah. Sehingga dia tajrid dulu di makam wiritannya. Hari ini dia harus membaca dalail. Awas dan baca dalail itu sekian tahun sudah. Sehingga kalau dia meninggalkan membaca salawat tadi, dia itu merasa kada nyaman, rasa ada yang tertinggal sudah. Rasa ada kada nyaman. Bila ini berkawanan, ini memikirkan. Pikirakannya ini wiritanku tertinggal. Gawianku ini menghadap Allah Ta'ala tertinggal. Bawiritannya. Nah, itu orang itu berarti sudah mulai masuk ke makam istiqamah. Bila makam istiqamah itu pasti ke makam tajrid. Seperti kita menuntut ilmu nih, bila kada duduk di majelis, rasanya tuh kita itu rasa apa? Nah, itu berarti sudah masuk ke makam istiqamah dan sudah mulai masuk ke makam tajrid namanya. Berani membuang waktunya untuk beribadah tadi itu. Tajrid namanya, mentajridkan waktunya dulu. Himah yang mendahului itu tidak menembus akan kekuatan qadar atau takdir yang diberikan Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang telah ditentukan Allah Ta'ala pasti terjadi menurut ketentuan Allah Ta'ala. Orang yang lain tak dapat di sini merubahnya meskipun dengan himah, dengan kekuatan usahanya kada bisa. Makanya kita itu kalau misalnya hendak benar menjadi wali, ulun guru aja hendak benar sudah bakhalwat.
Bakhalwat hendak benar, hendak masuk ke makam tajrid, tetapi kita itu belum lagi diberikan Allah Ta'ala untuk berhalwat, atau kita itu untuk beribadah yang seperti orang tuh berhalwat kada bisa. Nah itu hati-hati kalau itu dipikirkan, bakhalwat ini bujur ke dan niatku di bakhalwat hendak bertakarub dengan Allah Ta'ala atau kada. Itu dipikirkan. Kena 2-3 hari 4 hari bakhalwat misalnya timbul kepikiran kada berduit, kepikiran kada makan. Nah itu berarti nafsu tadi bakhalwat tadi itu sama pian lah kena di makam tajrid itu pian ini rancak ba'amaliyah lah, rancak ba'amaliyah bawiritan yang diberikan oleh guru kita, itulah kita bawiritan. Itu pian ada nanti diberikan Allah Ta'ala namanya lezat dalam beramaliyah, rasa nyaman beramaliyah. Pian itu rasa hendak bakhalwat itu kada tertahan di dalam diri pian, hendak bersunyi, hendak bakhalwat kada boleh diganggu orang, hendak bakhalwat. Nah itu kalau kita punya guru itu berpadah dengan guru ulun ni kada tahan lagi kayaknya hendak bakhalwat guru soalnya di hati ulun ni rasanya hendak pada bakhalwat. Nah ka oleh guru kita itu keputusannya di tangan murabbi kita. Ujar guru kita jangan bakhalwat ikam, maka turuti guru kita tadi. Kenapa? Karena kita di makam tajrid inilah itu kita di bawah bimbingan guru. Wiritan kita diberi guru. Nah itu wiritan kita ini diberi guru, sehingga dengan wiritan tadilah membawa kita ke makam tajrid. Jadi wiritan itu sebenarnya wiritan kita ini itu membawa kita kepada makam syahadah namanya, rasa menyaksikan kepada Allah Ta'ala. Nah bila orang itu sudah berwiritan yang istiqamah, diberikan nur syahadah namanya di dalam diri kita, itu kita merasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa hendak bertamu dengan Allah Ta'ala, rasa hendak berpandiran terus dengan Allah Ta'ala. Disitulah makamnya kita mutmainah, hati kita rasa tenang dengan Allah Ta'ala. Maka disitulah kita nanti akan merasakan kita itu hendak bentajridkan diri, benar-benar hendak berhalwat, kada bisa tertahan lagi. Oleh karena kita punya guru, tanyakan dengan guru kita. Ujar sidin misalnya jangan, ya kada perlu kita bakhalwat. Jangan kita memaksakan diri kita, karena guru kita tadi lebih tahu makam kedudukan kita. Makanya kada bisa dipaksakan tentang kita nih, walaupun hendak. Karena kita punya pembimbing, kada boleh kita keluar daripada pembimbing guru kita tadi, kada boleh. Kada boleh. Ini orang banyak kada berpembimbing. Jadi kada tahu maksud guru itu, kita ni belum lagi masuk ke makam tajrid. Amaliyah kita belum lagi. Kalau jar guru masuk halwat berarti kita sudah cukup untuk berhalwat berarti. Karena orang berhalwat itu biar kada mudah-mudah. Sedangkan kita kada berhalwat dia itu banyak cobaannya. Dikira orang kalau orang berhalwat itu kada ada cobaannya. Ada cobaannya, banyak cobaannya. Cobaannya bukan zahir tetapi batin cobaannya. Nah, di antaranya adalah kita itu nanti cobaan batin itu diberikan Allah Ta'ala ma'unah atau terpandang amaliyah di waktu kita di dalam khalwat tadi itu. Nah, dalam khalwat itu banyak orang ramai di dalam khalwat itu. Dalam khalwat itu nanti kalau dia benar-benar di dalam khalwat itu benar-benar dia berkhalwat itu bisa dibukakan oleh Allah Ta'ala alam arwah namanya. Alam arwah, ma'unah diberikan Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu dengan arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Diberikan Allah Ta'ala kita itu kasyaf, berupa kita bisa mendengar sesuatu. Itu orang berkhalwat tidak berkhalwat apabila dia menjalani masa salikin ini, pasti itu diberikan Allah Ta'ala. Artinya kemesraan kita dengan Allah Ta'ala itu kita merasakan sebahagian sifat-sifat Allah Ta'ala itu dibukakan dengan kita. Sifat samanya kadang dibukakan dengan kita, sehingga sesuatu yang kada bisa bersuara kita bisa mendengarnya, yang kada pernah didengar orang kita bisa mendengarnya, yang kada pernah dilihat orang kita bisa melihatnya. Itu di makam salikin itu seperti itu. Guru ulun mendengarkan batu mengucap salam dengan ulun ya. Nah itu bertanda bahwasanya pian itu disayangi oleh Allah Ta'ala, dibukakan sifat samanya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendengar sesuatu daripada makhluk yang kada bermulut, kada apa-apa, itu berpandir dengan kita, berbicara dengan kita. Ada itu. Nah tanda awalnya itu biasanya kalau kita inilah berjalankah,
Berjalan, kalau kita menjajak rumput itu seolah-olah kita mendengarnya kesakitan. Itu awalnya tuh kita tuh mesra, namanya dibukakan Allah Ta'ala sama kita mendengar itu seolah-olah kalau kita berjajak ini seolah-olah mendengar. Kenapa tadi? Karena orang tadi sering memesrakan, namanya memanakkan dirinya terhadap sifat Allah Ta'ala. Jadi nanti mesranya itu seperti itu. Mesranya musyahadahnya tadi mendengar yang di dalam Al-Quran disebutkan yusabbihu lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Seluruh dunia ini itu bertasbih dengan Allah Ta'ala. Kita bisa mendengar nanti di makam salikin itu, di makam waktu kita menjalani, di mana hati kita senantiasa musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di seluruh alam ini. Insya Allah itu dibukakan nanti mendengar kita. Itu kita bisa ketakutan turun ke tanah biasanya itu. Takut kita itu. Kenapa? Karena bila kita berjajak itu kedengaran biasanya. Tetapi kalau orang yang ahli zikir, zikir kuat, zikir berzikir. Nah itu setiap yang berbunyi itu terasa bunyi zikir. Bunyi zikir. Hatta bunyi sandalnya kita namanya bunyi zikir. Kenapa? Karena dia mahir berzikir sudah. Hatinya nih berzikir. Jadi hatinya nih jadi mesinnya zikir. Maksudnya Allah, 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 Allah hatinya. Itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau dia berjalan itu bunyi sandalnya tuh. Bunyi apa aja bunyinya seperti itu tuh. Karena sudah jadi namanya mesra zikirnya di jantungnya ini. Mesra. Jadinya merasa bunyinya ini kayak ini. Bunyinya Allah. Seperti itu. Itu kalau sudah mesra. Nah itulah namanya perjalanan salik tadi. Karena setiap orang perjalanan salik itu harus memesrakan, baik itu dengan zikir lisan, baik itu dengan zikir sir, dan musahadah menyaksikan. Jadi kalau ingat melihat sesuatu, ingat di dalam hatinya, ingat ini kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran sifatnya, kebesaran apalnya. Kalau berzikir, mesra dia dengan zikirnya. Zahirnya berzikir dalam artian musyahadah, mulutnya senantiasa mengucapkan, sehingga terbuka pintu zikirnya. Dengan terbuka pintu zikir itu, ianya bergerak berdiam nanti merasakan itu bunyi zikir tadi itu. Nah, di luar itu bang kita lah. Itu. Kalau sudah mesra seperti itu, coba kita berzikir. Kita berzikir yang banyak, tapi yang dengarkan jadi dada pian kalau sudah banyak. Berzikir banyak-banyak ilallah, 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 ilallah. Itu nanti di dalam hati kita, jantung kita ini bunyi dup, 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 dup. Itu Allah, 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 Allah. Nah itu kalau dia mesra gini berbunyi. Sama orang zikir nafas tuh Allahu, Allahu, Allah. Itu kalau dia kena berjalan, kalau nya begawian kah? Kalau dia itu sudah mesra, kada perlu lagi dia menimbulkan kalimat hu Allah itu di hidungnya, di napasnya, keluar sendirinya hu Allah itu. Kada perlu pian mengatakan hu Allahu Allah. Kalau orang sudah biasa berzikir itu seperti itu. Biasanya bang, biasanya tuh kayak itu. Maka tak ada gunanya bagi salikin yang masih di tingkat asbab akan mengangkat dirinya ke makam tajrid. Artinya kalau makam sudah di asbab, dia menjadi asbab sudah. Karena kalau guru menyuruh ke makam tajrid, ya silahkan ke makam tajrid. Tapi kita ini kadang kada tahu lah, paguruan itu kadang memadahkan kita ini ke makam tajrid telah. Pian kada dipadahkan pian ini ke makam tajrid. Pian hendak tahu bahwasanya pian itu diangkat ke makam tajrid itu apabila satu guru kita memadahkan, mengganti tawajuh kita, musyahadah kita, atau kita setiap hari diganti. Misalnya kita tuh Jarsidin pertama misalnya ikhlas Jarsidin. Nah itu kalau Sidin meningkatkan kita, kalau bertamu kita misalnya ikam sabar Jarsidin. Itu berarti tingkatan orang hendak mencapai makam tajrid itu guru kita yang meningkatkan. Yang kedua, apabila sebeliau meningkatkan itu, menyambatakan itu, bila menyambatakan misalnya mengatakan di awal seperti ini ikhlas Jarsidin, itu kunci dasar. Ikhlas itu adalah kunci dasar kita beramaliyah. Supaya zahir dan batin kita ini bujur ikhlas sampai kepada makam ikhlas yang sebenarnya. Makam ikhlas yang sebenarnya itu apa? Sampai kita terbuka futuhat, itu kita kadang memandang lagi di hati kita tuh bersih pandangan kita terhadap Allah Ta'ala.
Bukan berarti kita ini beribadah ini ikhlas karena Allah Ta'ala sudah. Karena Allah Ta'ala sudah. Itu bujur amaliyahnya seperti itu. Tetapi nanti ikhlas itu sampai terjadi tidak ada yang nampak di hati kita itu selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Murni kita memandang beribadah itu kada terpandang amal lagi. Di situ ikhlas yang sebenarnya nanti. Itu kita jalani dulu makam ikhlas itu. Seperti apa makam ikhlas ini? Sampai kita mengerti ikhlas ini seperti apa ikhlas itu. Ikhlas itu kan kalau dikerjakan ringan. Ringan itu kenapa? Karena kita memandang kebesarannya. Kalau kada memandang kebesarannya, kita ini beribadah susah. Jadi ikhlas itu dipahami bukan artinya beribadah bawiritan ini karena Allah Ta'ala. Ikhlas kada terpaksa dan seperti itu nanti akhirnya. Walaupun di awalnya ini terpaksa bawiritan, bersumber sedekah, terpaksa. Karena niatnya lillahi ta'ala, nanti yang terjadi di ikhlas yang sebenarnya itu adalah kita merasakan bahwasanya di setiap ibadah kita ini kada yang kita pandang lagi, benar-benar ikhlas, mukhlis, benar-benar bersih, yang dilihat itu Masya Allah. Nah, itulah makam syahadah namanya. Nah setelah itu baru guru kita menaikkan lagi ke makam kita yang lain. Sidin kada memadahkan ikam libah hasil kada memadahkan sidin. Tandanya kita sudah menyelesaikan itu satu, kita merasakan kelezatan di makam ikhlas itu, mengerti di makam ikhlas itu. Makanya orang menjalani makam ikhlas ini berat pian. Mun orang bermajlisan seikung berdua hadir ampihan gin kita aja. Itu berarti terpandang itu berarti ikhlas itu sepanggal kau orang belajar. Kada memandang pian yang hadir, kada memandang yang pian yang hadir, tapi memandang yang diberikan terhadap kita, yaitu ilmu yang diberikan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala yang kita pandang, bukan orangnya. Jadi kita tuh memandang tuh di situ. Atau kita bersedekah, kadang memandang banyak sedikitnya. Berbuat baik, kadang memandang orang tuh baik dengan kita. Tetapi yang kita pandang adalah perintahnya itu, yang tujuannya memang kepada Allah Ta'ala. Jadi di situ kita memahami ikhlas yang sebenarnya. Ini mun orang ini baik lawan kita, kita berbuat baik dengan dia. Itu wajar, seduniaan pun kayak itu. Ikhlas ini kada pandang bulu. Nah itu mengerti kita beribadah sama. Ulun laus aja ceramah 3 jam 4 jam aja. Diberi orang 500 100 ribu aja ya. Nyesal lah situ jadi. Nah itu berarti terpandang itunya. Ya, kalau melatihnya itu diberi, kada diberikah? Kan itu memandang itu. Nah, senang terus, gembira terus. Kenapa? Karena memandang hadrah yang memberikan lawan kita. Nah, itu kita memandangnya. Disitulah baru timbul ikhlas yang sebenarnya. Jadi mengertinya itu seperti itu. Di dalam Al-Quran seperti itu. Maka orang yang seperti itu ikuti ujar Allah Ta'ala. Ittabi'u ma la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Surah Yasin itu kan, ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Ujar sidin umpati, pegangi orang yang kada mau mengambil upah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Hal keadaan mereka itulah yang senantiasa diberikan Allah Ta'ala petunjuk dengan orang itu. Artinya orang yang bisa seperti itu, yang di makam ikhlas itu adalah orang-orang yang benar-benar senantiasa kada bisa lepas memandang kebesaran Allah Ta'ala. Dan orang yang memandang kebesaran Allah Ta'ala inilah orang yang senantiasa diberikan Allah Ta'ala ilham kepadanya. Itulah namanya muhtadun. Diberi petunjuk, diberikan ilham oleh Allah Ta'ala. Kalau di makamnya arifin nanti diberikan warid namanya, diberikan ilmu leduni, ilmu rabbani yang diberikan Allah Ta'ala. Inilah yang kawa diperpegangi orang yang seperti itu, yang kawa. Itu baru kita mencapai ikhlas yang sebenarnya. Nah itu setelah itu baru guru kita menaikkan lagi misalnya ke makam sabar, makam istiqomah. Itu guru kita. Bila sidin menaikkan itu tandanya satu, beliau itu menambahi wiritan kita. Nah beriring dengan bertambahnya wiritan kita itulah bertambah ujian kita terhadap menjalani salik tadi, masa salik tadi. Karena apa? Karena dengan wiritan itulah kita tadi bisa sabar. Dapat musibah kita lebih banyak menghadap kepada Allah Ta'ala dengan wiritan yang diberikan guru tadi. Jadi Allah Ta'ala menarik kita ke makam sabar itu dengan ujian diberikan Allah Ta'ala, berarti kita disuruh ditarik oleh Allah Ta'ala untuk menghadapnya.
Menghadapnya dengan apa? Dengan wiritan yang diberikan guru. Jadi makam orang itu naik terus. Dari makam asbab naik ke makam tajrid. Tajrid naik ke makam sabar. Sabar ini sampai nanti dia mengerti bahwasanya dia melihat tidak ada sebenarnya bala yang diberikan kepadanya. Semuanya itu nanti dia memandang rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di makam sabar ini apabila terbuka, berarti dia mengerti siapa yang memberikan. Semua yang diberikan itu tidak ada kecuali rahmatnya Allah Ta'ala. Karena semua yang berlaku ini kan rahmatnya Allah Ta'ala. Kada ada istilah Allah Ta'ala menurunkan api ini bala. Tidak ada. Semuanya rahmat Allah Ta'ala. Di makam sabar itulah nanti kita akan terbuka. Terbuka benar-benar semuanya ini ada rahmatnya Allah Ta'ala. Iya jar orang ranca jar ulun raja itu. Orang diberi bisul. Itu bukan bala. Tetapi Allah Ta'ala menarik dengan itu kita menjadikan rahmat bagi kita. Yaitu dengan sakit, dengan bisul tadi, dengan penyakit apapun, dengan apapun kita ingat dengan Allah Ta'ala. Nah, makanya orang tuh mina supir ini serjahat benar aja. Supir ini membawa mobil laju benar aja. Di pandangan si penumpang yang kadang mengerti. Di pandangan supir sebenarnya supir laju itu pian itu nah asalnya kada beristighfar. Astagfirullah Allah aja sebisan. Itu gara-gara supir laju. Ya lah, gara-gara supir ini aja wajah terus kada tahu apa astagfirullah. Nah, jadi hati itu fokus. Nah, seperti itulah Allah Ta'ala memberikan kita sesuatu musibah itu sebenarnya untuk hati kita itu kembali bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Berarti hati kita diberikan Allah Ta'ala ke makam tajrid. Mulut kita ke makam tajrid juga. Hati kita bertawajuh, mulut kita menyebut. Itulah tajrid jahir, tajrid batin. Karena seluruhnya tadi kada rahmat Allah Ta'ala. Nah, apabila pian kita memandang, kita ini memandang sesuatu yang terjadi pada kita itu nikmat. Ya anggaplah seperti misalnya ditampar orang ke pian atau rabah bekandaraan, senang pian di hati pian timbul senang jauh seteh. Ini kada berduit senang je pian. Kada debeng guru yang kada berduit ni kada senang ya. Tapi senang je hati saya. Senang ya takurihing je. Nampak rasanya Allah Ta'ala aja bepandirlah. Amun ini kehendak pian apa daya aku ya. Kayak berarti orang itu sudah terjadi berarti. Kita melihat sesuatu yang ada pada kita ini kan tekuringnya tuh teh, senang ya kita. Melihatnya tuh senang. Termasuk tadi kada berduit, senang aja kita. Senang aja. Rasa modelnya tuh pian ini dasar lucu juga bahasa kita tuh maunya berkawanan lah. Allah Ta'ala ni dasar baik pian ni maulah ulun kada berduit. Mun ulun berduit ni ulun berjalanan berarti ke mana-mana. Mun kada berduit ni ulun di rumah berwiritan kawa. Ya lah berzikir kawa dengan sebab tadi. Karena kita itu harus istiqamah dulu diri kita ini teh. Fokus dulu karena kita menjalani makam salik ni kada bisa kita berubah. Amun kita berduit wiritan tertinggal. Berarti kada berduit tadi termasuk rahmat bagi kita teh. Berahmat bagi kita kawa kita berwiritan. Disinilah pandangan sabar itu nampak namanya tajalli bahwasanya Allah Ta'ala tuh maha mengasihi lawan kita. Nah itu namun kita berduit lah semalam ke warung bakso ini lalapan pulang bulik dari bakso lalapan yang batu mementol pulang lah habis itu bulik kuring kekanyangan berwiritan kan jadi Allah Ta'ala peraikan dulu ikam bujur-bujur hendak berhadap lawan aku amaliyah yang ada dibaca dulu kena ikam berkawanan kena itu rahmat itu kalau kita memandang makanya di makam salikin ini tetap kita harus mengerti bujur apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala lawan kita tuh makanya tafakur setiap hari musyahadah setiap hari bujur kada seperti itu dalam hati kita lah jadi nyaman kita lulus kita menjalaninya kan orang kada berguru itu kada tahunya. Kalau kita kada berguru kada tahu kita. Kada tahu maksudnya ini. Kalau kada ada ilmunya. Makanya kalau di sini sudah tahu ilmunya kita, mengerti ilmunya sudah. Banyak orang tuh banyak kada tahu itu. Kalau kada pengalaman, itu kan pengalaman yang kita ceritakan pengalaman yang kita ceritakan karena orang itu harus setiap hari memusahadakan
mentafakurkan apa yang diperbuat Allah Ta'ala dengan aku. Jangan kita memikirkan apa yang aku perbuat, tetapi apa kehendaknya Allah Ta'ala dengan aku ini. Jadi seperti ini, jadi seperti ini. Itu yang kita pikirkannya. Bukan kita nambah kehendak. Kalau kita nambah kehendak, berarti diri kita ini terkadang masuk lagi ke makam tajrid, ke makam musyahadah. Kenapa? Karena masih ada akuan. Aku yang merasa melakukan. Makanya mun alam ini seluruhnya ini adalah kesempurnaan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Berarti kan ada ujian bagi orang yang memandang di situ. Atau orang itu memandang seluruh alam ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi ini kecuali itu rahmat. Tidak ada. Kadada yang kada rahmat. Itu kalau orang yang ahli musyahadah. Ahli musyahadah. Karena di makam tajrid ini harus musyahadah terus. Hatinya selalu ingat terus. Hatinya selalu bertakluk terus dengan Allah Ta'ala. Kalau kada bisa. Pasti mengeluh. Kenapa? Itu termasuk orang yang kada masuk yakin namanya. Di dalam yakin. Kenapa? Kalau ada kalimat kenapa itu, memang kalau kita di awal kita menjalani masalah tajrid ini pasti kenapa itu awalnya. Tapi dengan kita itu bertakarub menghadap dengan Allah Ta'ala, nanti diberikan keyakinan dengan kita, sehingga kita kada perlu lagi kenapa kada lagi, karena sudah melihat rahmatnya Allah Ta'ala. Kada perlu lagi mengadukan dengan orang hal-hal yang kada perlu. Cukup pian Allah Ta'ala tahu dengan ulun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah. Cukup dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi jarang mengadukannya. Nah, itu menambahkan keyakinan kita bahwasanya Allah Ta'ala itu meliputi akan kita, mengetahui akan kita. Jadi kalau orang di makam tajrid inilah diberikan Allah Ta'ala ma'unah, karamah, kelebihan. Itu cukup diceritakan dengan guru kita atau menceritakan kepada orang-orang yang orang itu lagi juga menjalani masa tajridnya, masa salikinnya, supaya dia mengerti. Ikam berjalan ke pasar itu apa yang ikam temui? Aku jadinya menemui warung tinggi, ulun menemui jual warung, ikam menemui lah orang menambal ban, menemui aja. Nah aku kada sampai singgah di situ aja. Kada melihatnya. Jadi orang di makam tajrid ini apa kadang-kadang Ustaz diberikan dengan kita itu beda dengan kawan kita, walaupun sama. Iya, dia sama-sama kawan, sama-sama di masjid inilah, berbeda pengalamannya, walaupun satu tujuannya yaitu masjid misalnya, berbeda-beda di jalan itu. Kita hendak tulak ke masjid ya, berbeda-beda pengalaman kita di jalan. Ada yang tersinggah di warung acil, ada yang tersinggah di warung kopi, ada yang mementol dulu. Hanya sampai ke masjid. Ada yang lurus dia, kada tahu apa-apanya. Yang lurus ini yang benar, yang bagus. Nah, nang tersinggah itu bisa kada sampai ke masjid. Nah, itu seperti itulah orang salik itu. Diuji dengan kesabaran, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kemuliaan. Apakah dia tetap memandang hatinya tetap dengan tujuannya, yaitu wasil ilallah, sampai kepada hadratullah. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang yang temandak di situ. Kenapa? Pertama kada berguru Ustaz. Kada ada gurunya yang membimbing. Sehingga dikiranya bila sudah kasab, sudah tahu ini, sudah tahu itu, sudah sampai dikiranya. Padahal kada. Semuanya tuh lenyap nanti. Kalau sudah kita memandang sudah sampai wasil. Karena semua yang diberikan itu nanti terkumpul di waktu kita sudah wasil ilallah. Terkumpul semuanya. Kita mengetahui, oh ini cuma ujian rupanya. Dan usaha itu berpayah-payah saja dan tak ada mendatangkan faedah baginya. Jadi kalau kita beribadah, hendak naik ke makam tajrid tanpa perintah guru atau tanpa isyarat daripada Allah Ta'ala, itu kada ada hasilnya jadi. Kada ada hasilnya. Jadi kalau kita hendak berkhulwat, hendak bujur-bujur bertawajuh kepada Allah Ta'ala, kalau kita punya guru, tanyakan dengan guru. Atau sudah ada tanda-tanda daripada Allah Ta'ala, semua yang kita usahakan kada mau berhasil,
Nah itu cukup kita bertawajuh kepada Allah Ta'ala, berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala menghendaki kita kada berusaha, kada apa-apa, khusus bertawajuh je dengan Allah Ta'ala. Jangan lagi jadi sidin hendak berusaha. Kalau sudah kayak ini, kalau sudah usahanya bagus, bersedekah kawa, cukup keluarganya, berbagi dengan orang bisa, usahanya itu kada membawa kepada haram, cukup di situ aja juga. Itu orang itu di makam asbab. Cukupnya berusaha aja, mengaji kada tahalangi, beribadah kada tahalangi, kada membawa kepada nang haram. Ibadahnya usahanya tadi itu, kada bakawan nang kada bagus, cukup berusaha. Itu berarti yang di makam asbab itu. Mengaji nanti wasil juga kepada Allah Ta'ala, karena tujuannya sama, yaitu kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disempurnakan zahir dan batin untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana mamadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana mamadha ya wasi'al karami. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta.